Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku, saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala curahan rahmat dan nikmat yang tidak pernah berhenti setiap detik dari hidup kita dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Manakala seorang hamba benar-benar melihat rahmat dan nikmat Allah dan pandai melihat rahmat dan nikmat Allah itu, pasti seperti yang tadi kita katakan, setiap detik dia bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa banyak, yang luar biasa besar, di mana dia wajib untuk mensyukuri rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak itu. Dan sehebat apapun dia bersyukur, sehebat apapun dia pandai mensyukuri rahmat dan nikmat Allah dengan ketaatan-ketaatannya, sungguh ketaatannya itu tidak ada bandingnya dengan besarnya rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Apa yang dia lakukan daripada ketaatan hanya secuil kecil dibanding besarnya rahmat dan nikmat Allah yang dia terima. Oleh karena itu, hal yang aneh manakala seorang muslim merasa dirinya telah maksimal dalam ibadah, merasa dirinya telah lengkap dalam kesolehan dan ketaatan, merasa dirinya telah sempurna mengerjakan syukurnya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Imam Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah mengatakan, setiap rahmat dan nikmat Allah yang kita syukuri, syukur itu pun merupakan rahmat dan nikmat Allah yang harus disyukuri lagi.
Lalu kapan habisnya rasa syukur itu dan kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, yang kita secara lisan semuanya ijma' umat Islam yang tulus dalam keislamannya sepakat dengan lisan semuanya mengatakan Nabi Muhammad suri tauladan kita. Akan tetapi perbedaan adalah di dalam amalan. Ada orang yang benar-benar mengatakan Rasulullah SAW suri tauladan dan benar-benar maksimal berusaha untuk mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan tapi tinggal di lisannya saja dan tidak nampak di dalam amalannya. Dan kalau lisan berbeda dengan amal, yang akan dinilai oleh Allah adalah amalan, bukan lisan. Karena amalan adalah buah daripada apa yang ada di dalam hati, gambaran apa yang ada di dalam dada. Karena amalan perintah hati. Oleh karena itu, ketika amalan berbeda dengan lisan, yang akan dinilai adalah apa yang dia amalkan dan bukan apa yang dia katakan. Maka orang yang menyatakan Nabi Muhammad SAW suri tauladannya, kemudian apa yang diperintahkan Nabi tidak dia kerjakan dan apa yang dilarang kemudian dia kerjakan, maka dia tidaklah meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk yang dilarang oleh Nabi Muhammad, termasuk yang harus dijauhi, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kita untuk menjauhinya dengan nas yang sahih dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jauhi oleh kalian hal-hal yang baru yang tidak kuajarkan. Itu perintah menjauhi. Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Ada perintah dari Nabi untuk apa? Untuk menjauhinya. Dari hal yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW dalam garis bawah perkara syariat. Oleh karena itu jangan masukkan di dalamnya perkara-perkara baru dalam urusan dunia. Karena perkara baru dalam urusan dunia, Nabi telah memerintahkan kita, membolehkan kita untuk membuat hal yang lebih daripada apa yang Nabi buat. Dengan mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti daripadaku urusan dunia. Kalian lebih piawai daripadaku, kalian lebih hebat daripadaku urusan dunia. Maka hal-hal yang baru dalam perkara dunia jangan pernah dimasukkan dalam hadis ini. Karena Nabi diutus untuk urusan din, urusan agama, urusan syariat, bukan urusan dunia. Dunia sudah diurus oleh Fir'aun. Dunia sudah diurus oleh Qarun. Perkara dunia sudah diurus oleh raja-raja sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dunia kerdil dibandingkan akhirat. Dan agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk akhirat itu, walaupun di dalamnya pasti terdapat kemaslahatan dunia, akan tapi bukan dunia fokus dakwah Nabi kita tercinta SAW. Maka sebagian orang ketika kita membacakan hadis ini, itu yang di benaknya tidak bisa ketika dia menemukan perkara-perkara baru yang diizinkan. Diizinkan na'am perkara baru dalam urusan apa? Dalam urusan apa? Dunia. Mobil, pesawat, mikrofon, kereta api, dan yang lainnya dari perkara-perkara dunia. Adapun urusan syariat, ketaatan, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, hal yang berhubungan dengan ketaatan, hal yang berhubungan dengan zikir, hal yang berhubungan dengan salat, hal yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini urusan agama.
Yang perintahnya dari Nabi SAW yang baru, perintahnya untuk apa? Untuk apa? Dijauhi. Bukan justru disemarakkan. Bukan justru untuk diperbanyak. Perintahnya dijauhi. Nah, terkadang kaum muslimin dan kaum muslimat, ya, Ustadz, saya sudah tahu itu perkara tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, ya. Namun saya hadir saja, namun niat saya tidak itu, gitu. Ya akhi, perintah dari Nabi jauhi. Bisa dipahami? Ada orang merasa tidak nyaman, tidak enak, tidak, orang di sekitarnya mengadakan acara yang dia tahu acara itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, dan sudah masuk dalam perkara yang muhdatsat, perkara-perkara baru yang dibuat oleh umat. Namun Ustadz, saya tidak enak, akhirnya saya hadir, namun niat saya tidak seperti itu, niat saya begini, saya tetap hadir. Kita katakan, ya akhi, nabimu, nabi Anda memerintahkan jauhi, tinggalkan, hindari. Maka duduk di sana pun salah, apalagi menjadi orang-orang yang merupakan pendukungnya perkara-perkara baru dalam syariat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di pagi subuh yang berbahagia ini, insya Allah bahagian terakhir dari bab kita, yaitu bab firruqa wa tamaim. Insya Allah ini pertemuan terakhir bi'iznillahi azza wa jal. Dan barang siapa di antara antum yang memiliki pertanyaan seputar akidah, ya, baik yang berhubungan dengan materi atau di luar materi, namun perkara yang berhubungan dengan akidah, tauhid, silahkan menuliskan pertanyaan, dan insya Allah di akhir bahasan nanti kita akan bacakan, dan kalau kita ada ilmunya akan kita jawab, ya. Akan tapi perkara-perkara lain dari perkara fikih, ibadah, dan yang lainnya, maka silahkan ditanyakan kepada para ustadz yang Masya Allah banyak mengajar antum dari atas apa ini, di atas mimbar, di atas podium ini. Nah, perkara yang berhubungan dengan akidah, ya, berhubungan dengan tauhid, kalau ada pertanyaan, baik yang akan kita bahas, bab yang kita bahas atau yang lainnya, namun berhubungan dengan akidah, insya Allah kita akan jawab. Adapun materi kita pada hari ini adalah dalil berikut yang dibawakan oleh Imam pengarang kitab, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau berkata, warawal Imamu Ahmad an Ruwayfi' radhiyallahu anhu wa ardhah. Qal, berkata Ruwayfi' ibnul Harith radhiyallahu anhu wa ardhah, ibnu Thabit, maaf, Ruwayfi' ibnu Thabit radhiyallahu anhu wa ardhah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwayfi', wahai Ruwayfi', la'alla al-hayata satatulu bika, mudah-mudahan hidupmu akan panjang untukmu, engkau akan berusia panjang. Fa akhbirin nasa, maka beritahu manusia, anna man aqada lihyatahu, barang siapa yang memintal-mintal jenggotnya, menjalin-jalin jenggotnya, au taqallada watara, atau dia menggantung-gantungkan tangkal, awis tanja biraji'i dabbatin au 'azmin, atau dia beristinja menggunakan kotoran hewan yang sudah kering atau menggunakan tulang, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para ulama menyatakan bahwa sanadnya dhaif. Sanadnya apa? Sanadnya dhaif. Akan tetapi makna dari menggantungkan tangkal dan jimat yang ada di dalam hadis ini secara makna kuat karena didukung oleh hadis-hadis yang lain. Dan juga makna daripada larangan beristinja menggunakan tulang-tulang juga sahih. Karena ada hadis yang lain. Namun riwayat yang hadis ini dhaif. Rasulullah SAW berkata kepada Ruwayfi' ibnu Thabit radhiyallahu taala anhu, la'allal hayata satatulu bik. Maka beritahu manusia, ketika engkau berusia panjang nanti, aku sudah tiada. Sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka, beritahu mereka bahwa barang siapa yang memintal-mintal atau menjalin jenggotnya, Nabi Muhammad berlepas diri dari orang itu. Memintal atau menjalin jenggot kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan orang-orang musyrikin terdahulu, dan Nabi tidak ingin umatnya meniru-niru orang-orang musyrikin, apalagi di saat berperang. Orang musyrikin biasa jenggot mereka pintal begitu, mereka jalin, mereka apa namanya? Iya, pokoknya di kayak rambut wanita gitu. Dan mereka lakukan itu, kata para ulama, takabburon, dengan penuh kesombongan. Dan Nabi SAW tidak mau umatnya meniru kebiasaan orang-orang musyrikin. Au taqallada wa tara. Dan ini yang menjadi topik bahasan kita. Au taqallada wa taran. Atau dia menggantungkan tangkal dan jimat. Kebiasaan orang-orang Quraisy menggantung-gantungkan tangkal dan jimat untuk yang tadi, yang sebelumnya selalu kita bahas, imma untuk mendapatkan manfaat atau untuk terhindar dari mudarat. Kebiasaan menggantungkan tangkal dan jimat, kebiasaan zaman jahiliyah dahulu kala, dari dahulu kala, dan diperangi oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dibasmi oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan akidah bahwa semua manfaat hanya Allah yang bisa memberikan, sebagaimana semua mudarat hanya Allah yang memberikan. Tak ada yang memberikan manfaat atau yang memberikan kepada kita mudarat, mendatangkan mudarat itu kepada kita, kecuali hanya Allah. Kenapa? Biyadihil amr. Semua perkara di tangan Allah, semua urusan di tangan Allah, semua perkara Allah yang memutuskan, sekecil apapun. Canamkan ini dalam hati kita yang paling dalam, sehingga ketika ingin mendapatkan manfaat atau ingin terhindar dari mudarat, benar-benar kita mengarah kepada yang di tangannya segala manfaat dan mudarat. Dan camkan daya hati kita yang paling dalam bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat, sebagaimana tidak ada yang bisa menolak mudarat kecuali hanya Dia. Selainnya tidak ada. Selainnya tidak ada. Kalau hati sudah bersih dari poin bahwa tidak ada selain Allah, hati sudah bersih dari ketergantungan ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka seorang akan benar-benar mengarah hatinya dalam hal manfaat dan mudarat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta SAW dalam hadis yang tegas, bahwa sekiranya semua manusia kompak untuk memberikan satu manfaat kepadamu, nggak bisa. Semua manusia ini sepakat, bahu-membahu, berjibaku,
kompak semuanya ingin memberikan satu manfaat, nggak bisa. Semua manusia sepakat. Apalagi hanya seorang manusia. Apalagi hanya sebuah benda, yang benda itu tidak bisa berjalan, yang benda itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, lalu diyakini dia bisa memberikan manfaat, bagaimana? Nabi mengatakan semua manusia sepakat memberimu satu manfaat, nggak bisa. Kalau Allah belum takdirkan, kalau Allah belum tuliskan, nggak bisa. Nabi juga SAW mengatakan sekiranya semua mereka sepakat memberimu satu mudarat, nggak bisa. Ini yang ditanamkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu semua ketergantungan hati, ada benda yang bisa menghalangi kita dari mudarat, ada benda yang bisa mendatangkan kita kepada manfaat. Semua akidah ini akidah syirik. Semua akidah ini akidah apa? Syirik. Karena dia telah meyakini ada selain Allah tabaraka wa ta'ala yang memiliki kemampuan untuk memberikan mudarat atau memberikan apa? Manfaat. Allah ingin hanya kepadanya kita minta. Dan jangan sampai hati kita pergi kepada selainnya dan mengarah kepada selainnya subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, ya, awistanja biraji'i dabbatin au 'azmin, atau dia kemudian beristinja menggunakan kotoran hewan yang sudah kering. Beristinja boleh menggunakan batu, beristinja boleh menggunakan tisu pengganti batu, di manakala tidak ada air di sana bisa digunakan untuk. Yang penting, ya, najis itu hilang. Namun apabila menggunakan tulang belulang yang ada, mungkin di padang pasir bertemu tulang belulang yang sudah kering, itu tidak boleh digunakan untuk beristinja. Dan alasannya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, fa innahu zadu ikhwanikum minal jin, dia adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Maka tidak boleh kita merusaknya dengan kotoran. Bagaimana jin bisa dapat makanan dari tulang belulang, bagaimana jin bisa dapat makanan daripada kotoran hewan yang sudah kering, itu perkara gaib, hanya Allah yang tahu dan tidak diberi tahu kepada kita. Jin yang muslim makannya dari tulang belulang. Bagaimananya Allahu a'lam. Karena ini perkara apa? Perkara gaib. Oleh karena itu seorang muslim dilarang untuk menggunakan tulang belulang di dalam beristinja, karena akan mengotori makanan daripada saudaranya. Nabi mengatakan saudara menunjukkan muslim, menunjukkan jin yang muslim. Dia adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Saudara di sini maknanya saudara seagama, seiman. Adapun yang jin yang tidak muslim, maka makanan mereka adalah bersama orang-orang yang makan yang tidak membaca bismillah. Makanan mereka bersama orang-orang yang makan yang tidak membaca bismillah. Wasyarikhum fil amwali wal aulad, ikuti mereka, bergabung bersama mereka dalam harta mereka. Kata Allah di dalam Al-Quran bahwa orang yang makan tidak membaca bismillah, dia makan bersama syaitan, bersama jin yang kafir, jin yang tidak muslim. Adapun jin muslim, dia makan dari tulang belulang. Bagaimananya Allahu a'lam. Ada sebuah buku dulu masyhur pada masanya, bahkan termasuk buku yang sangat laris di zamannya, di tahun 90-an, itu diskusi antara seseorang dengan jin muslim. Kalau dia antara itu masih ingat nama judul bukunya, Dialog bersama Jin Muslim Mustafa Kanjur.
informasi, ya, diskusi antara seorang bersama jin melalui seorang pasien yang kesurupan, kemudian dibukukan oleh dia, dan yang meruqyah itu Allah takdirkan seorang wartawan, sehingga diskusi-diskusinya ditulis, kemudian dijadikan buku dan dijual. Di situ ada keterangan, wallahu alam, keterangan daripada jin yang disampaikan kepada kita, posisinya letakkan tidak diiyakan, tidak juga didustakan. Karena kita tidak tahu. Namanya informasi dari orang yang tidak jelas. Terkadang orang-orang dalam masalah-masalah berita yang datang dari yang seperti ini, itu langsung diyakini, oh dia kan begini. Selagi tidak ada keterangan yang jelas dari Allah, dari Rasulnya tercinta, maka seluruh informasi yang datang dari jin atau dari manusia manapun, tidak ada pembenarannya di dalam Al-Quran, dan tidak ada didustakan di dalam hadis. Al-Quran dan hadis, pembenarannya tidak ada, pendustaannya pun tidak ada, dikatakan salah tidak ada, dikatakan benar tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka seluruh informasinya letakkan pada posisi tidak dibenarkan dan tidak juga didustakan. Kata Mustafa Kanjur di buku itu, barang siapa di antara kalian yang makan membaca bismillah lalu kemudian menyisakan tulang, kami mendapatkan daging lagi di tulang itu. Itu yang kami makan. Sekali lagi, anak katakan bahwa ini keterangan dari jin. Di dalam Al-Quran tidak ada didustakan, dalam hadis, dan juga tidak ada apa? Dibenarkan. Keterangannya dari Al-Quran dan hadis kita tidak tahu. Sehingga beritanya diletakkan pada posisi 50-50. Tidak diiyakan, tidak juga dikatakan dusta. Tidak dikatakan benar, engkau jujur, dan juga tidak dikatakan engkau dusta. Membenarkan yang kita tidak ada alat untuk membenarkannya, mendustakannya kita juga tidak punya argumentasi untuk mendustakan. Seorang yang kesurupan bisa diskusi antara peruqyah dengan apa? Dengan jin yang ada di tubuh itu. Dan banyak sekali berita-berita dia sampaikan. Peruqyah yang syar'i, seluruh berita yang disampaikan oleh jin itu dia letakkan pada posisi 50, di tengah-tengah. Kecuali sesuai dengan Al-Quran yang dia ketahui, baru dibenarkan. Tidak sesuai, didustakan. Tidak ada keterangan, maka didiamkan. Dan kesalahan, ya, Daud, siapa namanya pengarang kitab itu, saya lupa namanya, yang ingatnya nama jinnya, dia anggap berita Mustafa Kanjur ini sebuah kabar besar dari alam gaib, sehingga dikarang buku dan kemudian laris. Karena manusia hobi mendengarkan berita dari yang gaib-gaib itu. Nah, kata Mustafa Kanjur seperti itu. Tapi kita tidak punya dalil untuk mengiyakan, dan kita tidak punya dalil untuk menidakkan. Tapi yang jelas, tulang itulah makanan daripada saudara kalian dari kalangan jin, kata Nabi SAW. Bagaimananya Allahu a'lam, dan bukan urusan kita. Urusan kita bertauhid, bukan bagaimana jin makan. Urusan kita bertauhid, mengesahkan Allah di dalam ibadah dan ketaatan kita, dan bukan bagaimana makhluk-makhluk gaib. Ya, manusia fuduli, manusia ingin tahu lebih, ingin tahu apa yang ada di alam gaib, ingin tahu apa yang ada di Mars, ingin tahu apakah ada orang hidup di bulan. Sementara kewajibannya untuk mengesahkan Allah dia lupakan. Kewajibannya untuk ruku dan sujud kepada Allah dengan ikhlas. Kewajibannya untuk meminta hanya kepada Allah dia lupakan. Kewajibannya hanya memohon pertolongan hanya kepada Allah, memohon bantuan, memohon perlindungan hanya kepada Allah dia lupakan. Dan itu yang paling penting, yang seluruh para nabi dan para rasul datang dengan dakwah itu. Barang siapa yang melakukan semua tadi, fa inna Muhammadan bari'un minhu,
Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, berlepas diri darinya. Kalimat berlepas diri menunjukkan keharaman. Menunjukkan apa? Keharaman. Nabi berlepas diri, menunjukkan keharaman. Nah, namun karena hadisnya tidak sahih, kita tidak perpanjang. Berikutnya, wa an Sa'id ibnu Jubair. Dari Sa'id ibnu Jubair, seorang tabi'in rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Berkata Sa'id ibnu Jubair, bukan sahabat tapi tabi'in, generasi setelah sahabat. Man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah, rawahu Waki'. Barang siapa yang memutuskan tangkal dari seorang manusia, maka itu sama dengan memerdekakan dirinya. Sama dengan memerdekakan dirinya. Diriwayatkan oleh Imam Waki' dari Sa'id bin Jubair. Dan Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in, murid para sahabat, belajar ilmu dari para sahabat. Dan beliau mengatakan, barang siapa yang memutuskan tangkal dari seorang manusia, bertemu di kita dengan seorang muslim, masih pakai tangkal dia, baik tangkalnya di tangan, di pinggang, di mana, di leher dia gantungkan, pakai tangkal. Barang siapa yang berhasil menerangkan kepadanya bahwa itu tidak boleh, itu diharamkan Allah, lalu dibawa argumentasi sampai insan ini, manusia ini rela untuk kemudian diputuskan tangkal itu dari dirinya, dibuang dari dirinya, itu bagaikan memerdekakannya. Apa makna bagaikan memerdekakan? Karena orang yang seperti ini terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan manakala menyelamatkan manusia dari kesyirikan kepada tauhid, itu sama dengan memerdekakan orang dari perbudakan. Awalnya perbudakan, kemudian menjadi manusia yang seutuhnya, diperbudak oleh kesyirikan, lalu menjadi manusia yang bertauhid. Bisa difahami? Jadi maksudnya adalah, maksud beliau, ya, Sa'id bin Jubair seorang tabi'in, maksudnya adalah ada orang berada di dalam bungkusan hamba, dirinya adalah milik manusia, lalu dimerdekakan, bebas menjadi manusia yang sebenarnya, menjadi manusia yang merdeka. Ada orang yang terlilit dengan kesyirikan, akhirnya kesyirikan hilang, jadilah dia manusia yang sebenarnya. Jadi persamaan itu yang beliau maksud. Intinya adalah Anda telah berbuat baik besar kepadanya. Seorang budak manakala dibeli dan dibebaskan, itu hal yang luar biasa hebat yang dia rasakan. Amalan besar yang telah kita lakukan, perbuatan baik yang sangat besar yang kita lakukan kepadanya. Hal yang sama apabila kita menyampaikan kepada dia bahwa ini adalah sesuatu yang tidak diizinkan Allah, ini adalah kesyirikan, ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita sampaikan argumentasi sampai kemudian kita berhasil sampai kepada membuangnya dari dirinya, terbebas dia daripada kesyirikan. Karena mau tidak mau orang yang memasang tangkal dan jimat terjemur dalam kesyirikan. Hanya saja kadang-kadang masuk dalam syirik besar atau masuk ke dalam syirik kecil, seperti yang sudah berulang-ulang kita sampaikan. Dia masih dalam kesyirikan pasti. Manakala hati menganggapnya sebagai dia pendatang nikmat, dia penghalang mudarat, syirik besar. Namun manakala manusia merasa itu hanya ikhtiar, sementara hatinya masih utuh bahwa yang memberikan manfaat adalah Allah, yang bisa menolak mara bahayanya Allah, semua itu adalah syirik kecil yang dia lakukan. Dan tangkal dan jimat muadzin ila syirik la mahala. Tangkal dan jimat akan mengantarkan manusia kepada syirik pasti itu. Baik syirik besar atau syirik kecil. Dan bayangkan kalau seandainya dia yang dia yakini seperti itu, syirik besar yang dia yakini bahwa benda inilah yang telah mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Lalu kita berhasil menerangkan, berhasil memberikan argumentasi, berhasil kita menyadarkannya bahwa ini salah.
Satu-satunya yang bisa memberikan manfaat adalah Allah. Satu-satunya yang bisa menolak mudarat adalah Allah. Lalu kemudian dia mengerti dan faham, lalu kita berhasil sampai kepada memotongnya dan menjauhkan itu dari dirinya. Nah, sekaligus bahasan ini menunjukkan bahwa akidah benar-benar disebar oleh para sahabat di kalangan muridnya. Ini murid daripada para sahabat. Jadi akidah adalah perkara yang para sahabat sepakat. Tak ada khilaf antara sahabat ini dan sahabat itu. Dan mereka benar-benar menyampaikan akidah dan tauhid ini kepada umat. Sehingga lihat, ini murid dari para sahabat. Ini murid dari para sahabat. Kemudian berikutnya, masih murid dari para sahabat, walahu an Ibrahim, dan riwayat Imam Waqi' juga dari Ibrahim. Dan Ibrahim ini adalah Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i, tabi'in juga, murid para sahabat. Ia berkata, kanu yakrahuna tamaima kullaha minal qur'ani wa ghairil qur'an. Mereka sahabat-sahabatku, para tabi'in, dia berbicara tentang para tabi'in yang mereka adalah murid para sahabat. Dan Imam Ibrahim An-Nakha'i terkenal murid senior daripada Abdullah bin Mas'ud. Murid senior daripada Abdullah ibnu Mas'ud, murid sahabat. Dan beliau berbicara tentang sahabat-sahabatnya yang diajar oleh Abdullah ibnu Mas'ud, yang belajar ilmu kepada sebahagian para sahabat dan paling banyak belajar dari Abdullah bin Mas'ud. Mereka semuanya yakrahuna tamaima, membenci tangkal-tangkal kullaha, semuanya. Lihat akidah para tabi'in. Sepakat mereka bahwa tangkal itu adalah sesuatu yang dibenci. Dan dibenci di sini maksudnya diharamkan. Karena benci dalam istilah salaf adalah haram. Makruh dalam istilah salaf adalah haram. Generasi terdahulu ketika mereka mengatakan karahah, ini adalah sesuatu yang dibenci, maksudnya adalah diharamkan, bukan makruh dalam istilah kita sekarang. Umat mutaakhirin kalau bicara makruh maksudnya adalah sesuatu yang di bawah haram. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan afdol, berpahala. Tapi kalau dikerjakan diizinkan, tidak berdosa. Bukan itu maksudnya. Kalau ulama terdahulu, ulama zaman terdahulu bicara makruh, maksudnya dibenci, maksudnya diharamkan. Ini dikatakan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan istilah makruh dalam ulama terdahulu bukanlah makruh dalam ulama dalam masa yang terakhir. Makruh di zaman dahulu dibenci. Kalimat makruh artinya dibenci. Secara bahasa maknanya dibenci. Maka mereka, sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud, generasi-generasi mulia para tabi'in, semua mereka membenci atau mengharamkan at-tamaim, tangkal dan jimat, kullaha, semuanya, minal Qur'an wa ghairil Qur'an, termasuk apabila tangkal itu dari Al-Quran. Sudah kita bahas sebelumnya. Kalau tangkal murni apa? Al-Quran. Maka Ibrahim An-Nakha'i mengatakan semua sahabat Ibnu Mas'ud mengharamkan tangkal walaupun dibuat dari apa? Dari Al-Quran. Walaupun tangkal itu murni Al-Quran, ayat kursi, kemudian ditulis, kemudian ditaruh di tangkal, dipasang di badan kita, haram. Wa ghair Quran, apalagi yang selain Al-Quran. Baik, fihi masail. Di dalam perkara-perkara yang telah kita bahas ada masalah-masalah. Penekanan pertama, tafsirur ruqa wa tamaim. Apa itu tangkal-tangkal dan jampi-jampi? Jampi-jampi sesuatu yang dibacakan, dan tamaim sesuatu yang ditulis-tulis lalu ditempel-tempel atau digantung-gantung. Nah, semua itu bahagian daripada apa? Syirik, kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan orang-orang musyrikin. Tafsirut tiwalah, makna dan tafsir daripada tiwalah, yaitu sesuatu yang dibacakan untuk merubah
hati manusia, dari benci kepada cinta, dari cinta kepada benci. Itu yang sudah kita uraikan pada pertemuan juga sebelumnya. Anna hadhihi thalath kullaha minasyirki min ghairi istithna. Ketiga-tiga ini semuanya bagian daripada syirik tanpa ada pengecualian. Jampi-jampi, sesuatu yang ditulis-tulis, tangkal kemudian digantungkan, kemudian tiwalah tadi, pelet dalam bahasa kita, merubah-rubah hati manusia. Ketiga-tiga ini bagian daripada kesyirikan tanpa pengecualian. Maksud tanpa pengecualian adalah seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Adapun yang berupa Al-Quran, khilaf para ulama. Sebagian mengharamkan dan sebagian membolehkan. Murni Al-Quran. Sekali lagi apa? Yang ditulis yang murni apa? Al-Quran. Yang keempat, anna ruqyata bil kalami al-haq minal aini wal hummati laisa min dhalik. Ruqyah, sesuatu yang dibaca-bacakan dari perkataan yang benar, yaitu Al-Quran, dan sesuatu yang ada dalam hadis Nabi SAW, apabila dilakukan untuk menolak ain atau dilakukan karena mengobati dari demam, laisa min dzalik, bukan termasuk kesyirikan yang tadi di atas. Bukan termasuk kesyirikan, boleh meruqyah. Ini juga sudah kita bahas secara panjang pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Yang kelima, anna tamimata idza kanat minal Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama'u hal hiya min dzalika am la. Tangkal yang ditulis kemudian digantungkan baik di rumah atau di badan, apabila semuanya murni dari Al-Quran, maka sungguh para ulama telah berbeda pendapat apakah termasuk daripada tangkal yang diharamkan tadi di atas atau tidak. Ya, apakah termasuk yang diharamkan atau tidak? Khilaf para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak, dan pendapat yang paling kuat adalah tidak membolehkan tangkal walaupun ditulis-tulis semuanya murni dari Al-Quranul Karim. Yang keenam, anna ta'liqal autar minad alat dawabi minal aini min dzalik. Menggantungkan tangkal yang terbuat dari benang-benang, semua itu adalah bahagian daripada perkara yang diharamkan. Al-wa'id asyadid, yang ketujuh, al-wa'idu syadid ala man ta'allaqa wa tara. Ya. Ancaman yang bersangatan untuk orang-orang yang menggantung-gantungkan tangkal. Syirik, Nabi berlepas diri darinya, ini diserahkan urusan kepadanya, Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya, semua itu adalah ancaman berat bagi orang-orang yang menggantungkan tangkal dan jimat. Yang kedelapan, fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insan. Keutamaan bagi orang yang berhasil memutuskan tangkal dari diri seseorang. Yang kesembilan, anna kalama Ibrahim la yukhalifu ma taqaddama min al-ikhtilaf li'anna muradahu ashab Abdillah. Perkataan Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, seorang tabi'in, itu tidak menyelisih apa yang sudah berlalu dari pembahasan khilaf tentang Al-Quran. Ya, Ibrahim An-Nakhai mengatakan semuanya haram, Al-Quran atau bukan Al-Quran. Padahal ada perbedaan pendapat para ulama, bahkan ada perbedaan pendapat di tengah para sahabat. Semua itu tidak berbeda, tidak menyelisih. Kenapa? Karena Ibrahim An-Nakhai berbicara tentang ashab Abdillah, berbicara tentang sahabat-sahabat, murid-murid terbaik dari Abdullah bin Mas'ud saja. Ia berbicara tentang murid-murid terbaik dari Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud terkenal memiliki pendapat haramnya memasang tangkal dan jimat walaupun murni Al-Quran. Ini dia bahasan terakhir kita pada bab ini, dan dengannya kita telah menyelesaikan bab tangkal dan jimat. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya biiznillah jalla wa ala kita akan memasuki bab seterusnya, yaitu bab mengambil-ngambil berkah, insyaallah ta'ala. Sebagaimana yang tadi kita katakan, bahwa kita di akhir ini menyediakan
menyiapkan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya. Ya, barang siapa yang memang ada pertanyaan silahkan ditulis, dan diharapkan pertanyaan berhubungan dengan apa? Bahasan akidah. Kita akan tunggu pertanyaan yang datang ke depan kita bismillah azza wajalla. Pertanyaan pertama, semoga Allah selalu menjaga Ustadz. Semoga Allah menjaga antum dan kaum muslimin juga. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya adalah bagaimana fungsi daun bidara? Apakah hanya ditanam saja di depan rumah atau berkhasiat apabila sudah dicampur dengan air dan dimandikan? Sekedar ditanam saja di depan rumah, maka dia adalah tanaman dan dia memiliki buah yang bisa dimakan, bisa dinikmati buahnya. Namun khasiatnya dalam pengobatan sihir adalah di saat dia diambil daunnya, kemudian diulek, kemudian dimasukkan ke dalam air mandi. Setelah itu diruqyah air mandi itu, dibacakan Al-Quran ke dalam air yang akan dimandikan itu. Karena begitu yang datang kepada kita dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian murni pohon bidaranya ditanam di depan rumah, kemudian diyakini pohon bidara itu mengusir setan, ini tangkal lagi nih. Tangkal dari tanaman. Tak ada yang namanya tangkal-tangkal untuk menangkal setan, itu tidak ada. Ya. Maka fungsi daun bidara adalah di saat dia khasiatnya dipakai dan digunakan, bukan di saat pohonnya ditanam, bukan di saat pohonnya ditanam. Kalau pohonnya ditanam, dia adalah salah satu di antara tanaman dan tumbuhan. Namun ada sunnah dari Nabi kita tercinta SAW, orang yang terkena sihir diobati pakai daun bidara. Kenapa daun bidara? Allahu a'lam. Begitu Nabi menggunakannya dan digunakan oleh para sahabat, dan itu yang ada di dalam riwayat, dan pasti ada perkara yang kita tidak tahu. Kenapa tidak bisa daun yang lain dari tanaman yang lain? Ya, pasti ada sesuatu pada daun bidara itu, sehingga dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pilihan Nabi SAW dalam masalah pengobatan sihir bagian daripada wahyu. Diambil daunnya, kemudian diulek, kemudian dimasukkan ke dalam air mandi, kemudian dibacakan Al-Quran kepada air tersebut yang sudah bercampur dengan daun yang sudah ditumbuk tersebut. Kemudian baru air itu dimandikan. Ini menjadi cara untuk pengobatan sihir sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sekedar ditanam di depan rumah dan itu sudah menjadi penolak daripada sihir, bukan. Dia adalah daun yang digunakan untuk ikhtiar kita untuk mengobati sihir. Ikhtiar untuk mengobati sihir, bukan menolak datangnya sihir. Wallahu ta'ala alam. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi yang berhubungan dengan akidah. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mengesahkan Allah di dalam seluruh ketaatan kita, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan tauhid, hal yang terbesar yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul, hal yang terbesar yang Allah turunkan Al-Quran dengannya. Hal yang terbesar di dalam Al-Quran adalah tauhid, di mana kita benar-benar menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh daripada hati yang mengarah kepada selain Allah.
Semoga Allah hidupkan kita di atas tauhid, dan Allah wafatkan kita di atas tauhid, dan Allah bangkitkan kita di akhirat bersama imam-imam tauhid, yaitu para nabi dan para rasul. Dan semoga Allah kumpulkan kita di surga bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.